Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan di malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita, Allah senantiasa kabulkan semua hajat kita, dan seluruh urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tema kita malam hari ini seputar persahabatan, dan persahabatan yang bukan sementara akan tetapi persahabatan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa persahabatan itu memiliki keutamaan dan kedudukan tinggi di dalam Islam, khususnya bersahabatan dengan orang-orang yang baik. Kalau bersahabatan dengan orang-orang yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ayat yang dibacakan oleh Ustadz Fitra tadi, surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang yang bertakwa. Dan Allah katakan ayat berikutnya, Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tidak susah atau tidak sulit engkau berkurban untuk sahabatmu. Akan tetapi susah untuk menemukan orang yang kau berkurban untuknya. Kita belajar dalam kehidupan kita bahwasannya kalau kita duduk bersama orang, ada orang yang kita duduk bersama mereka, Allah tambahkan keimanan kita. Dan Allah tambahkan semangat kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada sebagian manusia, kalau kita duduk bersama mereka, membuat iman kita lemah dan menjauhkan kita dari Allah, dan membicarakan dunia dan hanya dunia yang dipikirkan. Maka coba perhatikan, kita pilih siapa teman kita, siapa yang orang kita bisa ajak berbicara, siapa kita ajak sebagai sahabat kita, karena bersahabatan ini bukan di dunia, tetapi persahabatan yang sebenarnya adalah berlanjut sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mengetahui siapa sahabatmu dan siapa lawanmu. Dan jangan terkejut pada saat yang Allah bukakan tabirnya, engkau akan terkejut bahwasannya orang yang kau anggap dia musuh ternyata adalah sahabat terdekat kita. Orang yang selalu menolong kita, walaupun dia tidak mau nampak, tidak mau kelihatan. Tengah malam mendoakan kita, kita dalam kesulitan, dia selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Maka pada saat yang ditentukan oleh Allah, engkau akan mengenal siapa sahabatmu dan siapa yang berpura-pura menjadi sahabat, apalagi musuh. Dan jangan terkejut jika engkau menemukan orang yang kau anggap sebagai sahabat ternyata adalah musuh. Dan orang yang kau anggap musuh, dia adalah sahabat terbaik kita. Bukan hanya di dunia, tetapi berlanjut sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka ulama mengatakan kalau engkau mau mengetahui orang ini baik atau tidak, ajak perjalanan jauh. Engkau akan ketahui kualitasnya, keimanannya, persahabatannya, kebaikan dan keburukannya, semua akan nampak, kelihatan. Allah akan bukakan segala-galanya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau juga akan menemukan di dalam kehidupan kita manusia yang bermacam-macam.
engkau akan menemukan orang yang menguji kita. Dan selalu kita temukan dalam kehidupan dakwah sehari-hari kita. Ada orang yang bertanya untuk tes kita. Seperti beberapa hari lalu saya salah satu kajian, ada orang bertanya sama saya sudah bertanya sesama beberapa guru yang lain, tapi ada yang pada kurang memuaskan saya. Maka saya bertanya sama Syekh, mudah-mudahan Syekh memberikan jawaban. Itulah yang terjadi dari masyarakat. Kalau Anda cuma membanding-bandingkan antara guru, jawaban ini apa jawaban ini, yang paling logis, yang masuk akal saya itu yang paling benar, itu belum tentu. Ada orang bisa bermain kata, tapi tidak bisa bermain dengan dalil. Dia tidak bisa menunjukkan argumen atau dalil yang kuat, tapi dia selalu bermain kata. Maka orang yang tidak terisi dengan ilmu akan selalu merusakkan, seperti nenek-nenek yang membandingkan ayahnya dengan Rasulullah. Karena dia bermain kata, dia berpikir siapa yang berjasa di abad 20, apakah Rasulullah atau ayah saya? Rasulullah sepanjang hidup, ayahmu itu pada waktu tertentu, sedangkan Nabi itu sepanjang hidupmu. Nah, itulah yang bermain kata tanpa ada dalil yang kuat, akhirnya membuat orang rusuh. Maka ada sebagian sahabat atau orang yang kita bertemu di dunia, mereka akan menguji kita, tes kita. Apakah tes kesabaran, tes keilmuan, macam-macam. Maka manusia sekarang lebih pintar dari ustadz. Kadang-kadang sampai anak heran, dan itu sudah dicantumkan oleh para ulama. Kita sudah mengkajinya sudah lama. Sudah ada di dalam kitab-kitab bahwa ada orang mengerti ke ustadz. Dalilnya ya, bukan mengerti kehidupan sehari-hari. Kita tidak luput dari kesalahan. Tapi ketika dia mengerti ke ustadz, oh dalil ini kok nggak cocok begini nggak? Halo, kamu siapa? Ini ijtihad saya, semampunya yang saya lakukan. Bagaimana dengan Anda? Maka itu yang disayangkan di situ. Ketika seseorang yang bilang cadar dan celana cingkrang itu nggak ada dalilnya. Oh, halo, siapa kamu? Walaupun kamu punya kewenangan, tapi tidak berhak memberi fatwa. Itu yang tadi saya sampaikan ke MUI juga. Walaupun saya punya kewenangan, tetapi saya tidak berhak untuk memberi fatwa karena saya bukan mufti. Dan mufti itu memberi fatwa tidak harus diamalkan. Saya tidak punya kewenangan untuk orang, Pak ini nggak boleh dilakukan, minum khamar. Saya tidak punya kewenangan untuk ikut Anda minum khamar apa tidak. Tapi keputusan seorang hakim itu wajib, pasti Anda harus lakukan. Fulan di penjara sebulan, ya di penjara. Maka ketika kita bersahabat dengan orang atau bertemu dengan manusia di dunia, ada yang menguji kita. Menguji kesabaran, keimanan, keilmuan, macam-macam. Dan ada sebagian orang yang memanfaatkan kita. Ya itu orang baik, orang apa, memanfaatkan. Setiap hari memanfaatkan. Kalau kita sebagai umat Islam, kita senang dimanfaati dalam kebaikan. Dan jika Anda berbuat jahat karena orang itu, karena baik Anda memanfaatkan, ada waktu yang akan Allah balas. Karena Allah tidak akan tidur. Allah tidak akan lupa. Allah menilai semua. Ingat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Melakukan kebaikan sekecil sebesar dharrah, sebesar semut kecil itu, dalam tafsir Wasit jilid 15 surat Az-Zalzalah, Dr. Tantawi rahimahullah mengatakan sebesar apa? Semut kecil itu zarrah. Akan dibalas oleh Allah, dan kejahatan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Sekarang maupun besok atau nanti di hari kiamat. Allah tidak bakalan melupakan kejahatan siapapun. Anda berbuat jahat kepada orang kafir sekaligus, Anda akan dibalas oleh Allah. Karena Allah itu adil. Maha adil dalam segala-galanya. Maka ada sebagian yang mencintaimu. Dan saya selalu bilang, boleh Anda mengejar cinta orang, tapi ridha orang nggak usah. Karena ridha manusia itu susah dicapai. Ghayatul la tudrak. Sebuah tujuan yang kita susah raih. Maka kita hidup di dunia, kita tidak pernah mencari ridha orang. Saya tidak harus diridhai semua orang. Saya menyampaikan ada mungkin masalah musik yang kita pernah bahas. Pasti ada yang posting itu seperti Dede Sulaiman kemarin. Ya posting itu kenapa? Karena mungkin menurut pendapat beliau apa yang saya sampaikan. Tetapi ada pro dan kontra nanti. Artinya ada yang setuju, ada yang setuju. Saya tidak perlu dengan persetujuan Anda. Yang penting ilmu ijtihad yang saya sudah pelajari. Yang saya sudah pelajari dari guru-guru dan kitab-kitab para ulama. Saya tuangkan, saya berikan kepada Anda dalam piring emas. Anda tidak perlu mencari piring yang bagus yang mana enggak, saya sudah hidangkan. Tinggal Anda makan saja. Anda mau pilih yang boleh silakan, yang mau pilih yang haram boleh, tapi ini masalah khilafiyah.
Sudah dibahas oleh para ulama. Maka ada sebagian orang mencintaimu, boleh Anda mencari dicintai orang. Seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau ibunya masuk Islam, beliau minta doakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya dan ibu saya dicintai oleh orang beriman. Maka siapapun bertemu dengan Abu Hurairah pasti mencintai beliau. Kalau antum mencari ridha orang, nggak bakalan. Kenapa? Rasulullah tidak diridai semua orang. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW ketika sebelum diutus usia sebelum 40 tahun itu disebut beliau saleh. Saleh itu orang baik. Maka dikenal Shadiqil Amin, orang yang jujur amanah. Karena Nabi saleh, maka diterima semua orang. Tapi ketika Nabi sudah diutus menjadi muslih, baru dimusuhi orang. Artinya apa? Kesalehan Nabi itu masih dalam dirinya sendiri. Belum berdakwah, belum mengajak orang. Tapi ketika beliau SAW diutus usia 40 tahun, Nabi jadi muslih, mengajak dalam kebaikan. Maka itu berbeda antara ini. Saleh dan muslih. Saleh dan kalau antum saleh itu baik mungkin buat diri antum. Tapi kalau mulai muslih pasti banyak permasalahan yang dihadapi. Dan ada sebagian orang yang kita bertemu mengajari kita. Mengajarkan banyak hal kepada kita. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama, mengajarkan politik, mengajarkan apapun itu dalam kehidupan sehari-hari. Menyangkut agama atau dunia, itu ada banyak orang bertemu kita mengajarkan kita. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Artinya apa? Orang-orang yang sudah tahu kompetisi kita apa, dia tunjukkan. Ini kamu pintar dalam bidang ini. Maka kadang-kadang kita lihat anak ini harus jadi ulama. Karena dia cocok jadi ulama. Seperti Imam Malik ketika melihat pertama kali Imam Syafi'i. Maka Imam Malik langsung memandang. Imam Syafi'i usia waktu bertemu Imam Malik antara 17-18 tahun. Sekitar itu, 17-18 tahun. Imam Syafi'i pas dipandang oleh Imam Malik, kata Imam Malik apa? Wahai Syafi'i, aku melihat Allah titipkan kepadamu kedudukan yang besar nanti. Maka jangan dipadamkan dengan maksiat. Akhirnya betul. Di masa hidup Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i menjadi orang yang besar. Ada yang indah. Ternyata banyak dipersahabatkannya kita karena kecintaan yang sama. Sama-sama ingin dicintai dan mencintai karena Allah. Dia senantiasa bertemu karena seiringnya hadir dalam majlis ilmu dan majlis zikir. Subhanallah, persahabatan yang terikat karena ingin berbuat atau merebut kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah persahabatan yang tidak hanya ternikmati ketika di dunia saja, tetapi hingga di akhirat akan Anda memetik buah dari persahabatan tersebut. Sahabat-sahabat yang hadir dalam kehidupan kita, jika kehadirannya karena terikat oleh kecintaan kepada Allah, maka inilah bentuk persahabatan yang sejati. Bersahabatan karena landasan keimanan dan ketaatan kepada Allah adalah bersahabatan dunia dan akhirat. Maka kalau bersahabatan dilandasi karena dunia, ya cuma sekedar di dunia saja. Tapi kalau dunia akhirat, insya Allah dunia dan akhirat. Artinya apa? Tidak pernah melupakan persahabatannya. Dia dimanapun berada dia akan dibela. Beruntungnya kita jika kita berjabat tangan dan memeluk kebersamaan ini karena inginnya selalu bersama dan tidak ingin berpisah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang sangat-sangat indah sekali. Jika penghuni surga, coba dihayati, coba diamati, direnungi bersama-sama. Jika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu waktu di dunia, maka mereka pun bertanya kepada Allah, Ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami sewaktu di dunia kami selalu bersama. Kami sholat bersama mereka, kami puasa bersama mereka, dan kami berjuang bersama mereka. Dan Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, pergilah ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun sekecil dzarrah. Nanti orang-orang ingat sama kita, orang-orang baik ingat sama kita. Tetapi yang
kita bacakan ayat tadi surat Az-Zukhruf ayat 67, bahwasannya bersahabatan itu akan menjadi permusuhan di akhirat. Ada orang yang memilih fana untuk yang baqa, yang abadi. Ada orang yang memilih sementara meninggalkan yang selamanya, yang abadi. Maka orang kalau nempel sama pejabat karena jabatannya itu fana. Orang yang menempel sama orang karena kekayaan itu fana. Karena kekayaan itu dalam hitungan detik bisa hilang. Apalagi kita mengingkari nikmat Allah. Coba Qarun, ketika ditanya saja, dari mana kamu beroleh itu harta tersebut? Qala innama utitu ala ilmi indi. Aku raih harta ini karena ilmu, pintar saya. Saya bisa mencari uang. Pada saat itu langsung faqasafna bihi wa bidaril ard. Allah tenggelamkan dia dan hartanya di muka, ditelan bumi semua habis. Maka saking orang dimanapun negeri, kalau menemukan harta di bumi, dia bilang apa? Harta? Menurut orang itu saking besar harta Qarun yang dimiliki oleh Qarun. Tetapi bersahabatan itu adalah bersahabatan karena landasan iman, bukan karena dunia. Maka kadang-kadang orang itu kalau kita punya jabatan nempel semua sama kita. Masya Allah, basa-basinya. Oh komandan, oh pak siap, oh, semua yang dikatakan betul. Ada seorang pengusaha, beliau itu meminta pendapat kepada saya tentang satu hukum. Karena kita kenal baik sama beliau, beliau berpikir apa? Oh Syekh Ahmad ini nanti akan membolehkan saya melakukan hal itu. Saya bilang enggak. Itu beliau ketika bertanya, saya bilang enggak, itu haram. Enggak ada satu ulama yang bilang boleh atau karena darurat. Oh gitu. Artinya apa? Dia mau jadikan saya jembatan, dia menuju surga, saya dibuang di neraka. Buat apa? Saya punya jabatan? Tidak. Saya apa? Enggak punya apa-apa. Kenapa? Maka saya independen kita. Kalau kita berbicara, saya enggak punya jabatan. Yang mempengaruhi ada atasan saya? Tidak, atasan saya Allah. Saya bilang halal ya berdasarkan saya pelajari. Kalau Anda bilang haram ya tafadhal silahkan. Bebas, hak Anda. Ya. Maka ketika Anda bilang halal, saya bilang haram, atau saya bilang haram, Anda bilang halal, ya terserah urusan Anda. Yang penting ya ilmu saya sudah sampaikan. Kenapa? Biar di akhirat tidak Anda menghujat saya di hadapan Allah. Kenapa? Dan apalagi kalau saya sudah beritahukan Anda, kemudian Anda lari mencari alasan yang lain atau rukhsah dari para ulama, keringanan, Anda ini termasuk orang yang talfiq. Dan itu hukumnya haram. Contoh, dia nanya Ustaz, boleh nggak kalau wudu mazhab Maliki, terus nanti pas sholat mazhab Syafi'i, pas ini sholat sunnah mazhab Hanbali. Itu kalau Anda mengikuti keringanan ulama itu haram, nggak boleh. Tapi kalau Anda memang karena darurat itu boleh. Seperti orang yang lagi umroh, kemudian pas tawaf dia lagi dalam keadaan wudu, kemudian bersentuhan dengan perempuan, ya repot kalau kita bilang batal. Bolak-balik nggak selesai-selesai. Seharian belum tentu selesai. Kenapa? Ya kesenggol perempuan terus kesana kemari. Maka kita bilang ambil aja mazhab yang ringan. Kenapa? Karena ada kemudahan di situ. Maka coba perhatikan. Mereka yang pernah bersama kita di dunia, mereka akan berjumpa di surga dan di akhirat. Kemudian apa? Mengungkapkan, ya Allah aku pernah sama fulan. Kemana dia? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mempersilahkan orang tersebut mencari sahabatnya di neraka dan dikeluarkan setiap yang masih ada iman di dalam hatinya. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, Istakthiru minas salihina fa inna lahum syafa'ah. Perbanyaklah sahabat mukminmu karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau berkata, Illam tajiduni fil jannah fas'alullaha. Ya, jika kalian tidak menemui aku di surga, maka bersama kalian, maka tolonglah tanyakan saya kepada Allah tentang aku. Dan katakan, ya Allah, fulan ini dulu mengingatkan kami kepadamu. Fadilah ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, merasakan yang manisnya iman. Kalau orang saling mencintai karena Allah, merasakan manisnya iman. Yang kedua, menjadi syafaat di akhirat. Yang ketiga, derajat yang tinggi di surga dan mendapatkan mimbar cahaya. Karena Allah akan berkata, Ainal mutahabuna bijalali. Mana mereka yang saling mencintai karena keagungan dan kebesaranku? Pada hari ini aku berikan naungan kepada mereka. Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalla.
Yang keempat, mendapatkan naungan pada hari kiamat. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah mendapatkan naungan di hari kiamat. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Tahapan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Yang ketiga, ta'awun, saling membantu. Saya yakin para jomblo semua cari yang nomor 1 aja. Ta'aruf. Kemudian tafahum. Ta'aruf itu artinya apa? Saling mengenal. Kemudian tafahum, saling memahami. Kemudian yang ketiga, ta'awun, saling membantu. Habis itu yang keempat, kalau menurut jomblo itu menikah. Tapi kalau di sini takaful, saling meringankan kesulitan yang dihadapi saudara, merasa senasib. Apa? Kalau dia ngadu sakit, ya kita bilang juga, ya nggak apa-apa, saya juga sakit, semua orang sakit. Artinya apa? Merasa senasib dengan dia. Ya, memberikan motivasi, bukan kamu yang sakit, bukan kamu yang punya masalah, semua kita juga punya masalah. Biar meringankan bahwa bukan kamu di dunia satu-satunya orang yang ada permasalahan hidup. Kemudian tingkatan lebih tinggi adalah ithar. Ithar itu adalah mengutamakan kepentingan saudara daripada diri kita sendiri. Itu adalah tingkatan yang tinggi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain walaupun dia dalam kesulitan. Itu sahabat Ansar yang pernah kita ceritakan kisahnya, yang menjamu tamu Rasulullah sedangkan dia nggak punya makanan. Dia coba punya makanan buat dia, istrinya dan anaknya. Malah dia suruh anaknya tidur, istrinya dia bersama suaminya di kamar sebelah pura-pura makan biar tamunya kenyang. Pagi hari Nabi tersenyum ketika bertemu orang tersebut. Allah kagum terhadap apa yang kamu lakukan. Kenapa? Memuliakan tamu Rasulullah SAW. Dia dalam kesulitan, makanan cuma buat dirinya dan buat istri dan anaknya. Tetapi dia berikan ke siapa? Ke tamu Rasulullah SAW. Seperti ada seorang murid datang kepada gurunya, namanya Imam Al-A'mash. Mereka datang bilang, "Hei Imam, kami lapar." Kata imamnya, "Ya udah duduk, saya ambil makan." Dia ke dapur, ngambil piring pertama. Kata mereka, "Kita kerjain beliau. Pas bawa piring pertama, kita habisin dulu. Pas keluar bawa piring kedua, piring pertama habis." Kurang ajar tuh murid. Keluar bawa piring, makan habis, baru bawa piring kedua, astagfirullah, piring pertama habis. Ya udah dikasih. Piring ketiga keluar, piring kedua habis juga. Akhirnya beliau bolak-balik ke dapur, ambil makanan habis semua rumah. Makanan isi rumah itu habis. Langsung diambilin makanan kambing. Taruh di depan murid-muridnya. "Kalian ini kurang ajar. Makanan saya dan istri saya malam ini kalian sudah makan. Masih belum puas juga, belum kenyang juga. Ini makanan kambing, habisin juga sekalian kalau mau." Artinya apa? Ini beliau sudah makanan malam untuk beliau dan istrinya dikeluarkan buat murid-muridnya karena mereka bilang lapar. Maka itulah yang disebut ithar. Ithar itu adalah selalu mengutamakan dan mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Sangat banyak keuntungan memiliki sahabat yang saleh. Di antaranya pertama, sahabat yang saleh akan selalu membenarkan dan menasihati kita apabila salah. Kalau kita dalam kebaikan, ya dia benarkan. Kalau kita salah, keliru, dia akan luruskan. Sahabat yang saleh juga akan selalu mendoakan sahabatnya di mana dia pun berada, selalu mendoakan tengah malam kebaikan untuknya. Karena dia dalam doanya, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman." Maka teman-teman yang sudah mendahulunya mendapatkan doa daripada sahabatnya. "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Yang ketiga adalah sifat seorang dan kesalahan itu menular. Jika dia punya masalah, ya menular ke kita juga. Kemudian tips untuk memelihara ukhuwah kita. Yang pertama, berjabat tangan saat bertemu. Dan apabila 2 orang muslim bertemu berjabat tangan, mereka itu Allah gugurkan dosa mereka. Maka sahabat kalau sering bertemu berjabat tangan, kalau udah lama nggak bertemu atau dari perjalanan jauh, mereka berpelukan. Yang kedua, menyebarkan salam. Itu adalah mendatangkan cinta Allah. Maka kalau kita bertemu dengan orang, memberi apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum dapat pahala 10. Assalamualaikum warahmatullahi dapat pahala 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala 30. Kita memberi salam sunnah, menjawab salam itu wajib. Kalau kita lagi lewat kelompok orang lagi berdiri, kita beri salam, satu di antara mereka jawab sudah gugur. Kalau jawab semua lebih bagus, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kemudian kita memberi salam kepada orang yang beda agama.
Kata ulama boleh pakai bahasa selamat pagi, selamat siang, selamat sore boleh. Itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya orang beda agama kasih salam kepada kita, kata ulama, ikuti hadis Rasulullah, jawab wa'alaikum, cukup. Kalau dia memberi salam assalamualaikum, dia orang beda agama, jangan bilang wa'alaikum saja. Apalagi Imam Syafi'i mengatakan jangan sebut warahmatullahi wabarakatuh, karena dia belum dapat rahmat Allah. Yang ketiga, memberi hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling berbagi hadiah, saling mendatangkan kecintaan di antara kalian. Yang keempat adalah silaturahim. Silaturahim itu adalah apa? Menambahkan umur kita dalam hakikah atau keberkahan dalam umur menurut sebagian ulama. Yang kedua adalah Allah berkahi rizki kita. Kemudian yang kelima, mengungkapkan cinta. Mengungkapkan cinta kepada orang yang dicintai. Di depan Rasulullah Muhammad SAW, orang yang mengungkapkan rasa cinta, saya mencintai fulan, kata Nabi, apakah sudah kasih tahu dia? Belum ya Rasulullah, segera kasih tahu dia. Kenapa? Dia bisa membalas, uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Dia akan membalas, ahabbakallahu alladhi ahabbtani min ajli. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karenanya. Kemudian saling menasihati, saling berbagi nasihat. Dan nasihat itu adalah secara tersembunyi, tidak bisa terang-terangan. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, kalau kamu menasihati antara saya dan kamu itu nasihat. Kalau kamu di depan orang itu membongkar aib, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Kemudian yang ketujuh, menutup aib saudara. Sekarang Masya Allah, kalau saudaranya punya aib, disebarin. Dalam hitungan detik aja luar biasa. Disebarin aibnya. Nah itu buat apa? Nanti kamu sebarin aib orang, mengikuti aurat orang, aib orang, nanti kamu akan dibongkar aibnya di tengah-tengah rumahmu. Itu hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis sahih. Artinya apa? Allah tidak lupa. Kau membongkar aib saudaramu, Allah akan bongkar aib. Artinya apa? Aib keluargamu sendiri nanti akan dibongkar. Bukan untuk satu orang, bisa puluhan, bisa jutaan orang. Maka jangan sekali-kali mengikuti aib orang. Dalam Islam ini contoh, ada orang bilang ini ada fulan lagi berzina di dalam rumahnya. Kita tidak boleh masuk ke dalam rumahnya cek apakah dia berzina, enggak boleh. Selama dia tidak menampakkan. Ya, beda dengan undang-undang peraturan. Ada laporan fulan itu pesta atau minuman apa, ya, itu beda. Tapi dalam Islam enggak boleh. Kenapa? Kalau benar-benar itu tidak, musibah besar bagi kita. Karena kita membuka aib orang, sedangkan dia tidak bersalah, contoh. Atau menuduh fulan dengan fulana. Ah, saya lihat perempuan masuk ke rumah dia. Oh, ini siapa? Wah, akhirnya ternyata istrinya, contoh. Dia kan orang berluar kota. Pas pulang sudah nikah. Tahu sendiri orang di luar kota nikahnya cepat. Nggak pakai ini ya. Nggak pakai lama-lama kayak kita di Jakarta. Di sana di kampung cepat nikahnya. Tiba-tiba pulang bawa istri. Kan istri yang kemarin pas pulang 2 bulan liburan atau 3 bulan istri dia meninggal. Habis itu suruh nikah lagi. Bawa perempuan baru. Pas dia masuk ke rumah. Wah tuh kurang ajar kan tuh. Wow selingkuh dia. Dan nanti dibukain satu persatu nanti aibnya. Maka kita saling menutupi aib saudara. Kalau sampai engkau buka, Allah bukakan aib. Dan kalau Allah mengikuti aib kita, itu musibah besar. Kalau makhluk mengikuti aib makhluk, itu masih ringan. Tapi kalau Allah yang ikutin aib kita, wah itu parah di situ. Kenapa? Dibongkar. Dan tidak pertama kali dia melakukan kesalahan, dia sudah berkali-kali. Seperti orang yang koruptor itu, dia tidak pertama kali mencuri, mengambil uang haram, korupsi, tidak. Pasti dia sudah berkali-kali. Ya, sudah berkali-kali Allah ingatkan, Allah kasih teguran. Tetapi dia tidak juga. Maka Allah bongkar pada saat itu. Kemudian menebar senyum. Bertemu dengan saudaramu itu selalu apa? Senyum. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan kotak infak yang disenyumin. Gak usah keluarin uang, katanya kayak senyum, ya sedekah. Itu gak bisa. Beda kotak infak dengan orang. Ya, maka kotak infak itu diisi. Ya, tetapi bertemu dengan saudaramu, kata Nabi SAW, berwajah yang senyum, yang penuh dengan kebahagiaan, doa dan lain sebagainya. Kemudian berkata baik. Nabi SAW mengatakan bahwasannya yang menjaga lisannya itu adalah salah satu sebab masuk ke dalam surga. Ya, takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang mulia, khususnya lisan. Hati-hati dengan lisan. Lisan itu banyak orang-orang yang menjadi kurban gara-gara lisan. Banyak orang yang menjadi kurban gara-gara kurban apa? Ketika kita berbicara dengan seseorang lalu kita menyinggung perasaannya, lalu dia meninggal, itu dia jadi kurban gara-gara apa? Lisan.
Banyak cerita sampai di sinetron juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kadang-kadang menyinggung perasaan, ya, melukai hati seseorang sedangkan dia di depan kita tersenyum tetapi dia sudah sakit hati. Maka seorang sahabat yang selalu memaafkan orang setiap malam itu mendapatkan surga. Maka hati-hati, kata sebuah syair, banyak kurban di alam barzakh, di dalam kubur gara-gara lisan. Kenapa? Orang berbicara, dia bercanda atau serius, akhirnya orang itu kebawa pikiran. Jadi sakit, wafat. Sampai banyak orang yang stroke tiba-tiba sakit. Kenapa? Ternyata diomongin sama istrinya apa, sama anaknya apa, atau sama tetangga, sama orang tuanya, atau sama saudara, atau siapapun itu. Dia terluka dari omongan tersebut dan dia menjadi kurban. Nah, dan kita menjadikan saudara kurban dalam masalah lisan. Maka harus kita berhati-hati dengan lisan. Dan zaman sekarang kita bilang bukan hanya lisan tetapi tulisan. Sebelum Anda menyebarkan sesuatu harus diteliti. Sekarang banyak yang nyebarin apapun beritanya, harus teliti dulu. Saya berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Pas saya posting salah satu postingan di grup, akhirnya ada orang yang mengkonfirmasi bahwa ini tidak, ini sudah lama. Dan begini-begini, wah astagfirullah. Berarti yang lama kita ungkit, yang sudah selesai, yang tidak benar kenyataannya, ternyata kita sebarin. Maka kadang-kadang kita senang dengan berita, menarik. Orang nanti akan baca semua, tinggal sebar-sebarin aja. Maka sekarang saya menghindar, Kak. Hati-hati, apalagi berkaitan dengan politik. Mencela orang, menghina orang, siapapun dia, muslim maupun kafir. Dalam Islam gak boleh, hati-hati. Dengan apa? Lisan dan tulisan. Apalagi tulisan, dengan cuma satu ketikan aja, dikirim aja. Nah, itu selesai urusannya di hadapan Allah. Apalagi orang itu kalau sudah meninggal. Luar biasa. Kenapa? Anda tidak bakalan dimaafkan walaupun Anda haji 1000 kali. Walaupun Anda umrah 1000 kali. Walaupun Anda infak 1 miliar. Untuk diampuni gak bakalan diampuni. Kenapa? Allah nunggu nanti engkau bertiga. Allah, orang yang kau zalimin dan Anda. Bertiga di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa. Ini urusan berkaitan dengan orang lain. Kalau urusan Allah, berdosa berkaitan dengan Allah, Allah ampuni. Anda taubat istighfar selesai. Tapi kalau berkaitan dengan orang, tidak bisa. Maka ada orang yang pernah zalimin seseorang, ya. Tapi gimana, orang itu sudah wafat. Katanya aku mencari orang yang pernah saya fitnah. Beliau ternyata pergi kemana, akhirnya saya tidak tahu, nggak ada kabar. Karena beliau bukan orang Jakarta. Bagaimana saya meminta maaf? Saya bilang nggak bisa, udah. Mau gimana lagi? Kata ulama banyak istighfar. Bersedekah atas nama beliau. Tapi belum tentu dia memaafkanmu. Kenapa? Karena Anda akan menjadi orang yang bangkrut. Sekarang lihat orang banyak sholat, banyak ibadah, banyak haji, banyak puasa. Tapi datang hari kiamat bangkrut. Habis semua. Kenapa? Dia telah mencela fulan, menghina fulan, meremehkan fulan, merendahkan fulan, mengambil harta fulan, mengambil hak orang lain. Akhirnya diambil kebaikannya. Maka kita senang kalau orang mencela kita, buka aib kita. Guru-guru kita di Al-Azhar begitu. Ada orang menghina beliau dulu, Syekh Syarau rahimahullah. Ulama ahli tafsir. Beliau dulu dihujat, dihina. Sama artis, sama wartawan, sama siapa. Beliau diam saja. Padahal kalau beliau perintahkan presiden aja nangkap itu orang, dihukum mati. Orang ulama besar, dihormati, jangan orang Islam, orang Kristen aja mesti hormat sama Syekh Syarawi. Karena ulama yang membawa kedamaian. Akhirnya beliau gimana? Cuma diam saja. Kata beliau apa? Kalau mereka sudah maksiat kepada kita, sudah maksiat kepada Allah gara-gara kita, ya kita harus taat kepada Allah dengan mereka. Kalau mereka sudah balas dengan penghinaan, ya kita diamkan, kita doakan. Kenapa? Alhamdulillah masih ada yang bagi pahala sama kita. Seperti Habib Ali Al-Jufri, beliau ketika mengomentari, beliau itu dihujat habis-habisan. Sampai ada ulama dari Kuwait membuat rekaman tentang Habib Ali Al-Jufri, kesesatannya, kata apa, macam-macam. Habib Ali Al-Jufri cuma tersenyum saja. Kata beliau, Alhamdulillah masih ada saudara kita yang bagi kebaikan pahala sama kita. Maka kita nunggu sebanyak-banyaknya. Apalagi para da'i apa, itu kan dihujat habis-habisan. Kadang-kadang pejabat juga, belum tentu para da'i, pejabat juga kadang-kadang nggak salah, nggak apa, akhirnya dihujat habis-habisan. Akhirnya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala baru dia akan apa? Dibalas oleh Allah Jalla Jalal. Maka kita berkata baik, berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian membantu kesulitan saudara. Kalau engkau menemukan saudaramu dalam kesulitan, segera membantu beliau. Kenapa? Allah akan menolong kita. Dan pertolongan Allah bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga. Dalam kesulitan akhirat. Kemudian berikutnya adalah mendoakan saudaramu.
Kalau engkau selalu mendoakan saudaramu, ada malaikat mengatakan untukmu sebagaimana engkau doakan saudaramu. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita dan keimanan kita sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.